Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Guru Civic Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia. Berikut adalah jenis atau golongan hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi meliputi hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, berpindah tempat, berpendapat, kegiatan organisasi atau perkumpulan, hak untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan, dan hak untuk tidak disiksa dan dipaksa. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi, meliputi hak kebebasan dalam melakukan kegiatan jual beli, mengadakan perjanjian kontrak, mengadakan utang piutang, sewa menyewa, dan kegiatan transaksional. Hak kebebasan untuk kepemilikan sesuatu, memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga adalah hak asasi politik. Hak asasi politik meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, ikut serta dan turut aktif dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk membuat partai politik dan organisasi lainnya, hak untuk mengajukan suatu usulan atau petisi dalam rangka merespon suatu peristiwa. Dan jenis yang keempat adalah hak asasi sosial dan kebudayaan, yang meliputi hak menentukan, memilih, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat dan bakat, hak untuk memperoleh jaminan sosial, dan hak untuk berkomunikasi. Dan jenis golongan HAM yang terakhir adalah hak asasi untuk mendapatkan tata cara peradilan dan perlindungan, yaitu hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam proses peradilan, hak persamaan atas penggeledahan, penangkapan, dan proses penyelidikan di mata hukum, hak memperoleh kepastian hukum, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Dan yang selanjutnya adalah lembaga hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait hak asasi manusia. Yang kedua ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum, merupakan organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Biasanya LBH dibentuk oleh masyarakat. Fungsi LBH itu pembela dalam menegakkan keadilan juga memberikan penyuluhan. Dan yang ketiga adalah Pengadilan HAM. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menangani kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, sesuai dengan Pengadilan HAM ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan yang selanjutnya adalah pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian hukum yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau tidak memperoleh
penyelesaian hukum yang adil berdasarkan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh instansi negara atau instansi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis atau alasan rasional yang menjadi pijakannya. Dan yang selanjutnya adalah jenis pelanggaran HAM. Yang pertama adalah pelanggaran HAM berat dan yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembunuhan massal misalnya menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara tindakan kekerasan. Dan yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi pembunuhan, penyiksaan, pengusiran, perampasan, pemerkosaan, dan lain-lain. Dan pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan yang meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi, mengekspresikan pendapat, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama adalah faktor internal, meliputi sikap egois dan mementingkan diri sendiri, memiliki kesadaran yang rendah terhadap HAM, tidak memiliki sikap toleransi. Yang kedua ada faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM dalam faktor eksternal. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, dan aparat penegak hukum tidak tegas. Nah, itu tadi materi yang disampaikan. Terima kasih. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.